Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 14 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Nubuat Daniel. Aku Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak,
dan Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Warta Sukacita Kedatangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kini bacaan-bacaan liturgi kita berbicara tentang akhir dunia. Walau terkesan agak mengejutkan atau malah menakutkan, namun warta Allah tetaplah mengerjakan keselamatan. Kita tahu, tiada kebinasaan satupun merupakan akhir segala-galanya, dan bahwa pekerjaan dan pembangunan kita bersifat sementara. Sebab sekali waktu Anak Manusia akan datang, dan barang siapa hidup baik akan bersinar bagaikan matahari dan hidup kekal. Berjaga-jagalah jika kita ingin diselamatkan, sebab tidak ada yang tahu kapan penolong akan datang, hanya Bapa yang mengetahuinya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita telah mendekati akhir tahun gereja, dan minggu depan kita akan merayakan pesta Kristus Raja yang merupakan akhir tahun liturgi tahun B. Setelah itu kita akan mulai dengan tahun liturgi baru, yaitu tahun C, pada hari Minggu pertama Advent nanti. Saat kita mendekati akhir tahun liturgi, bacaan pada hari ini mengingatkan kita tentang akhir dunia dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tampaknya bagi kita bahwa akhir dunia atau kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang menakutkan, dengan mendengar bahwa orang-orang memikirkan hari kiamat, saat mana seluruh bumi akan lenyap. Kita diingatkan kembali pada zaman Nuh, saat air bah melanda bumi. Hal ini tentu terkesan menakutkan. Namun sebenarnya, pesan kitab suci tentang tema ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita. Ini adalah pesan pembebasan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak boleh ditafsirkan sebagai hari kiamat, melainkan berarti menyampaikan pesan kabar baik, yaitu datangnya pemerintahan Allah yang paripurna di dalam hidup kita, apapun bentuknya, bukan untuk menghancurkan umat manusia dan dunia, tetapi untuk mengubah dan membaharuinya kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, warta tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini dengan jelas disampaikan kepada kita, bukan sebagai pesan yang menakutkan, bukan sebagai ajakan untuk menarik diri dari komitmen dan kepedulian kita terhadap dunia. Ini bukanlah pesan kehancuran total bumi ini, melainkan pesan pembebasan, keselamatan, dan pesan iman. Ini tidak dimaksudkan untuk memprediksi atau meramalkan masa depan, tetapi ini adalah pesan dari kehidupan kita sekarang, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, dan bahwa dunia dan segala isinya terarah kepadanya, bersatu dalam segala keabadian, karena Dia adalah awal dan akhir hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah asal dan tujuan hidup kita. Itu semestinya mengingatkan kita akan betapa berharganya hidup ini. Hidup kita berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan kepadanya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pesan ini bermaksud untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah milik kita. Ini adalah karunia Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, berita kedatangan Kristus yang kedua kali mengingatkan kita bahwa kita adalah karunia Allah. Dan jika kita menjalaninya, hanya ada satu misi untuk menjalaninya, yaitu semoga hidup kita semakin dipersekutukan dengan Allah.
Injil Markus hari ini berkata, pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ini adalah saat keselamatan dan bukan saat kehancuran. Saat keselamatan dan bukan malapetaka kiamat. Ini adalah saat persekutuan dengan Allah penuh damai sejahtera. Selain itu, warta kedatangan Kristus yang kedua kali mengarahkan kita untuk menjadikan hidup kita anugerah bagi orang lain dan bukan menjadi gangguan atau hambatan bagi sesama. Mari kita menghadirkan diri kita, hidup kita, pekerjaan kita dan aktivitas kita sebagai anugerah Tuhan bagi sesama dan lingkungan kita. Jangan biarkan diri kita menjadi penghambat hidup orang lain, perusak kekeluargaan dan kesatuan, hanya karena ambisi dan kepentingan pribadi. Jadikanlah diri kita kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan, agar apa yang dinubuatkan Nabi Daniel sungguh terlaksana. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Sementara orang jahat akan masuk dalam kehinaan dan kengerian abadi. Oleh sebab itu, warta air saman ini adalah warta sukacita bagi mereka yang hidup benar dan mau mengubah diri kepada kebaikan. Di lain pihak, warta akhir zaman adalah peringatan bagi para pendosa, orang yang suka melakukan kejahatan dan melawan kebenaran. Berjaga-jagalah jika kita ingin diselamatkan. Sebab tidak ada yang tahu kapan penolong akan datang, hanya Bapa yang mengetahuinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti Putra-Mu, sehingga kelak kami Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.